Oke, baik, kita balik lagi ke market review kita ya. Oke, baik, teman-teman bisa lihat ini pasti nggak ada perubahan lah ya, kenapa kita baru bicarain itu di hari Senin kemarin ya, jadi hampir boleh bang nggak ada. Tapi mungkin ada update-nya, yaitu kita sudah dapat anggaran dari makan siang. Ya, anggaran makan siang itu sekitar 71 triliun ya. Nah, jadi kalau udah dapat anggarannya, artinya kan sebenarnya kita udah selangkah nih ya untuk mendekati nanti ya di Oktober kan dia akan langsung dieksekusi tuh ya, karena apa? Karena ini janji politik kan, jadi mau nggak mau harus dijalankan gitu ya. Jadi karena itulah makanya ada beberapa saham yang mungkin teman-teman juga udah bisa perhatikan lah ya. Dan indeksnya juga kan kita juga udah tahu ya, indeksnya sendiri juga udah di dekat-dekat support ya. Di dekat-dekat area supportnya di daerah 6.500 6.600. Jadi ya mungkin potensi pantulan di daerah support ini pasti gede ya. Jadi ya kita harapkan ya seasonal yang berlaku di indeks harga saham gabungan itu sesuai ya, masih sesuai dengan seasonalnya indeks yang sudah berlangsung dari, kalau saya biasanya ngambil range itu sekitar 20 tahun ya. Jadi artinya ada cycles di situ yang kita harapkan adalah mungkin Juni oke, jelek. Ya, Juli itu mungkin nanti ada pantulan gitu ya, atau nanti Agustus mungkin akan ada koreksi, tetapi setelahnya diharapkan ada ini ya, ada pergerakan yang agak bagus menjelang window dressing gitu ya. Jadi ini harapan kita, oke? Nah, karena itulah kita mendekati sentimen yang mungkin yang kita lihat saat ini. Kalau kemarin kita bicara mengenai tembaga, tembaga teman-teman nanti tinggal lihat teknikalnya. Nah, kita mungkin akan lihat makan siangnya. Jadi emiten-emiten makan siang itu yang kita pilih kan kemarin adalah, kalau susu ada ULTJ, ada Cimori ya, ada JPFA juga di mana dia punya Greenfield kan di situ kan. Kalau Cimori itu mungkin nggak ke susu kali ya, ke yogurt ya. Jadi mungkin yang lebih gede itu ada di ULTJ, Ultra Jaya. Kemudian habis itu ada di JPFA. JPFA mungkin susunya agak-agak premium ya. Nah, kalau enggak, yang bisa menyaingi si Ultra Jaya itu adalah Indomilk. Ya, Indomilk itu berarti punya INDF kan. Ya, nah itu adalah dari susu, dari sisi susu. Nah, kemungkinan ada dari sisi lain, misalnya contoh kayak ikan ya. Ikan nggak tahu nanti apakah ikan itu yang kayak fish ya, kayak PMMP itu apakah akan berdampak apa enggak, tinggal nanti kita lihat teknikalnya ya. Tetapi ini yang kita kumpulin nih, emiten-emitennya dulu kita kumpulin. Kemudian ada namanya Mayora ya, nggak tahu nanti apakah roti juga akan masuk ya. Maksudnya disertakan sebagai kayak cemilan sehat atau apa gitu ya, mungkin Mayora akan masuk. Kemudian habis itu roti ya, ROTI juga mungkin saja akan berdampak ya, mungkin ya, kita nggak tahu, nanti akan lihatnya bagaimana pelaksanaannya. Tetapi ya tinggal kita lihat teknikal dari emiten yang kita kumpulkan ini ya. Kenapa? Karena ini emiten yang sedang ada katalisnya, sedang ada sentimennya ya. Tentu kita nggak mau ketinggalan, nanti habis itu dia udah mulai naik tinggi baru kita kejar-kejaran kan, kita tentu yang nggak mau yang seperti itu ya. Jadi ini kita lihat ya beberapa saja kan, nggak mungkin bisa dilihat semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silakan langsung ya. Ya misalnya contoh kayak INDF. INDF kita lihat kalau teknikalnya, ini saya lihat teknikal tadi sih masih masih downtrend ya, masih turun kan. Ya, pergerakannya masih turun, tetapi mungkin daerah sini kita bisa lihat ya, siapa tahu nanti ada pantulan di daerah-daerah sekitar ini. Ya, ini misalnya nih daerah sampai ke bawah aja deh. Nah, jadi kalau kita lihat, siapa tahu ada pantulan di daerah ini. Ya, jadi mungkin ini sudah jadi bottomnya kah atau seperti apa? Nah, kita coba nanti kita cek ya. Tetapi yang pasti untuk trend saat ini untuk si INDF itu masih turun. Ya, masih downtrend. Jadi belum ada perubahan trend sama sekali. Ya, ini yang buat di IG, kalau misalnya nanti nggak jelas bisa ke ini ya, ke YouTube ya. Oke, ya jadi ini yang teman-teman bisa lihat ya, dia pergerakan masih turun tuh. Ya, masih turun, jadi kita masih belum bisa ngapa-ngapain di situ. Kemudian kita lihat di daerah sini ada daerah-daerah sekitar support yang mungkin kita sebutnya sebagai daerah supply demand ya. Ya, siapa tahu ada demand yang nongol di situ. Karena tadinya itu ada demand yang keluar. Ya, tapi kan nggak tahu kuat ya. Ini daerah sini itu ada demand yang ini memang udah ada buyer di situ ya. Tetapi kan habis itu masih retest lagi ke bawah situ.
Jadi ini untuk INDF ya. Ini sekali lagi INDF kalau dari sisi fundamental juga nggak ada yang meragukan dia lah ya. Oke, ini ada di sekitar berapa nih supportnya di 5.700 sampai 5.000 sampai 6.000 ya. Ini daerah yang mau kita perhatikan untuk INDF. Kemudian habis itu ada satu Mayora. Yang satu lagi adalah Mayora. Teman-teman lihat kalau Mayora, nih, ya kita lihat ini kan Mayora udah sempat naik ya pergerakannya ya. Ini ada kenaikan, kemudian habis itu dia sideways di atas. Betul ya? Dia nggak bikin base di daerah atas nih, base daerah atas. Nah, jadi apa yang kita mau lihat ya? Kita akan lihat apakah area yang kita sebut sebagai support ataupun area resisten ya atau area supply dan demand ya itu bisa cukup kuat untuk menahan pergerakan apa dari Mayora untuk saat ini. Ya kita lihat ya memang sekarang masih oke lah ya, masih cukup kuat ya. Di daerahnya kan adalah ini. Oke, mana sih? Oke. Ya, daerahnya kan adalah 2.200 sampai 2.360 ya. Jadi ini kalau ini cukup kuat, jadi berarti kita berharap adalah akan ada pergerakan kembali ya. Jadi ini mungkin udah jadi daerah bottomnya atau daerah supportnya ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan kalau dia tembus 2.200 lebih baik kita nggak usah ya. Kita mungkin nanti akan tunggu di daerah-daerah bawah saja. Kalau seandainya tembus, kalau seandainya nanti ada apa-apa gitu kan. Karena kan kita lihat keadaan rupiah kita juga masih cukup mengkhawatirkan. Kemudian sentimen untuk lokalnya sendiri, untuk di Indonesia sendiri, untuk nasional itu kurang sekali. Sedangkan sentimen globalnya, terutama yang The Fed itu masih cenderung cukup kuat ya. Ya kita masih lihat penguatan US dollar itu masih cukup kuat. Kemudian habis itu pelemahan rupiah juga masih cukup gede ya. Jadi ya mungkin saja dia akan mungkin saya akan jebol. Ya mungkin ya. Jadi tapi ini yang kita lihat itu sekarang kelihatannya sih cukup kuat ya untuk nahannya ya. Tapi ini sudah dicoba atau sudah di tes 1 2 3 4 5 6 7 8 itu sudah dites sangat banyak kali ya. Jadi sangat mungkin juga ini akan jadi jebol. Jadi kita berharap adalah ya minimal sudah ada kenaikan jadi nggak tes lagi ya. Tapi kalau dia tes lagi ya ini akan jadi daerah yang lemah ya. Ini sekarang juga kita boleh katakan ini udah cukup lemah. Apalagi kalau misalnya lihat ini ya lihat kondisi sentimen yang ada di lokal sama di global ini yang tidak terlalu menguntungkan untuk indeks harga saham gabungan termasuk emiten-emiten di dalamnya ya. Pelemahan rupiah segala macam itu juga pasti akan mempengaruhi sekali kinerja dari emitennya. Jadi makanya kita berharap adalah ya tidak jebol. Ya kalau misalnya masih ada yang ngomong apa, oh ini kalau support segini itu berarti kan kuat ya. Ya berarti kan dia ada di situ-situ terus kan. Berarti ini adalah support yang kuat kan banyak ya aliran yang mengatakan bahwa kalau bikin support resisten lu hubungkan sebanyak-banyak titik kan. Ya, nah ini analoginya sebenarnya cukup simpel ya. Kenapa saya bilang kalau semakin banyak dites itu akan jadi lemah. Lu lihat aja sebuah tembok ya. Tembok mau sekuat apapun lu bobok aja ya, lu bobok pakai palu, mau palu kecil maupun palu besar pun ya itu sama aja. Ya dia pakai palu palu kecil ya mungkin dia akan malunya banyak kali ya. Tapi yang pasti adalah semakin dipalu tembok itu akan semakin lemah. Jadi bukan semakin kuat, benar nggak? Ya apalagi dia pakai palu yang besar ya, yang orang bilang apa ya godam atau apa ya. Nah itu pasti akan jauh lebih lemah lagi. Ya artinya kalau godam berarti dia turun dengan volume yang sangat besar kan, dia boom gitu kan. Ya kalau misalnya cuman tes yang kecil-kecil yang volume kecil ya, lu anggap aja dia memaku dengan palu yang kecil. Ya mau godam mau palu yang kecil tetap akan melemahkan tembok itu. Jadi bukan berarti tembok itu akan semakin kuat. Oh dia dia apa namanya dibobok berkali-kali, wah tembok itu tambah kuat kan enggak kan? Ya. Jadi kalau misalnya masih menggunakan analogi itu, saya dulu juga menggunakan analogi itu ya. Tetapi kalau teman-teman lihat ya, kita bikin simple aja lah ya. Analogi yang kita dalam hidup kita sehari-hari mengatakan bahwa lu mau tembok sekuat apapun, tetap akan roboh kalau dibobok terus. Ya, apalagi konsisten, walaupun dengan palu kecil dia konsisten bobok tetap akan bolong. Gitu kan?
Ya, nah demikian juga dengan di ini, kalau teman-teman bikin itu ya, mau bikin garis lah, mau bikin, apa, area lah, apapun itu ya, buatlah di area-area yang memang ada emosinya, bukan cuman dibobok-bobok, bukan cuman hanya, menghubungkan sebanyak-banyaknya garis, gitu, ya. Kalau sebanyak-banyaknya garis, nggak ada artinya. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya lihat yang kita pakai sekarang kan lebih ke arah apakah masih ada demands yang tertinggal di situ kan, karena kalau masih ada demands, dia otomatis ada buyer-nya, ada nongol buyer di situ. Nah, kalau dia dibobok, dites dites dites, kan lama-lama buyer juga itu ya, buyer juga frustasi ya, bener nggak ya? Nggak mungkin buyer itu punya uang apa namanya, tidak terbatas, ya. Artinya kan kalau gini, harga turun ke sana, kalau memang ada buyer, buyer kan beli. Ya, buyer beli, berarti dia ngeluarin uang kan, ya. Dia turun lagi ke sana, buyer beli, dia keluarin lagi uang. Ya, uang buyer itu, uang market maker itu bukan berarti tidak terbatas. Ya, uang mereka juga ada limitnya kan, ya kan. Nah, apalagi kalau lu dites tes 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 terus, ya lama-lama pasti akan jebol itu, pasti akan ditinggal. Gitu, ya area tersebut akan menjadi area yang lemah, gitu. Nah, demikian juga kayak Mayora, ya kita berharap adalah area 2.200, 2.350 itu ya cukup kuat untuk nahan pergerakannya. Jadi masih ada buyer-buyer mau 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 buyer retail, mau buyer apa namanya, buyer institusi mulai nongol dari situ, ya kita berharap dia cukup kuat, ya. Oke, jadi yang masih ada buyer yang tertinggal di situ, masih ada order-order yang tersisa di situ sehingga ya harga turun ke sana untuk ngambil. Ya tapi kalau di tes 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 terus ya mungkin kita akan lihat akan, ada peluang untuk jebol. Nah, jebol apa enggak, ya lihat sentimen yang ada. Ya sentimen itu kan bensinnya kan, ya dia mampu menjebol, area-area yang cukup kuat seperti ini enggak, termasuk indeks kan 6.500, 6.600. Itu kalau sentimennya sangat-sangat negatif, itu daerah situ walaupun kita bilang itu kuat, tetap akan jebol, gitu. Kenapa? Karena faktor ada sentimen yang begitu kuat yang mendorong pergerakan harga, gitu ya. Oke, ini Mayora, kemudian teman-teman kalau lihat JPFA, ini JPFA kan udah cukup bagus ya. Ya pergerakannya, sorry bukan yang ini. Ya pergerakannya udah cukup bagus kan. Ya kita masih berharap adalah dia bisa break. Ya ini masih berjuang untuk break. Jadi pergerakannya masih rally, kemudian habis itu mencoba base dulu ya beberapa hari lah. Kalau sentimen itu terus menguat, ya mungkin JPFA akan dapat ya. JPFA ini kita bilang ya paketnya cukup lengkap lah ya. Satu, susu ada evergreen walaupun premium ya, kita nggak tahu apakah akan dapat bagian apa enggak atau nanti, JVFA turunin ya, ada bikin produk baru khusus buat makan siang, kita nggak tahu juga kan. Nah, kemudian dia punya nugget, ya nugget artinya ada apa namanya, ada yang siap saji gitu kan, biar lebih cepat kan, dia biar ya ya dari sisi gizi kita nggak tahu lah ya. Tetapi ya itu adalah, sesuatu yang kepikiran kalau misalnya teman-teman, kepikiran daging gitu kan, daging ayam ya berarti ini yang lebih, praktis kan. Ya kemudian habis itu kita lihat sentimen selanjutnya untuk JPFA juga harga daging ayamnya mulai naik, harga pakannya turun. Ya jadi ya, berarti ya bukan bukan cuma JPFA doang yang kena, ya mungkin main juga pasti akan kena, Cepin juga akan kena kan. Tetapi untuk saat ini kebetulan teknikal yang kita lihat lebih cocok sama kita, itu lebih cocok dengan setup kita adalah JPFA. Karena itulah makanya kita lihat JPFA. Ya, ini JPFA itu masih ada satu kali lagi ini buat nungguin teman-teman ya di 1450 itu kalau nggak salah Komet ya. Ya, jadi dia udah naik kemudian udah mengalami pullback-nya, tinggal tunggu jebol, begitu dia jebol berarti ini adalah low-nya. Ini low, sudah confirm low validnya gitu ya. Jadi artinya pergerakannya sudah mulai akan, nyari high yang baru. Nah, high yang baru di mana? Ini proyeksi kita ada sekitar 1.500 sampai 1.600 itu high. Jadi mungkin nanti di sini akan mentok dulu atau mungkin nanti dia akan base dulu atau mungkin dia akan retest lagi ke daerah 1.500 ya, kemudian habis itu baru naik lagi. Ya, kita tinggal ikutin aja pakai, strukturnya. Ini JPFA ya. Kalau teman-teman udah ambil ya sudah berarti tinggal ikut aja pergerakannya. Oke. Kemudian habis itu teman-teman juga bisa lihat Cimori ya. Kalau Cimori itu mungkin juga agak mahal kemudian
dia likuiditasnya juga nggak gede-gede banget ya. Jadi ya mungkin kita nggak bisa nyerbu dia juga cukup banyak ya. Jadi daripada Cimori ya teman-teman bisa lihat ULTJ ya. Mungkin likuiditasnya agak lebih lumayan gitu kan. Agak lebih lumayan dibandingkan dengan Cimori. Ya, nah kalau teman-teman lihat Cimori yang 4.700, 5.300, dia sedang sideways di daerah situ. Ya, kalau ULTJ ini udah mulai koreksi. Ya, siapa tahu ada udah mulai naik lagi, bukan koreksi doang ya. Oke, teman-teman kalau lihat ya, ini saya cuma ngambil sepotong aja ya. Ini soalnya kita nggak punya waktu banyak. Kalau teman-teman lihat, ini kan adalah pergerakan turunnya. Jadi ada di daerah, ini sideways-nya ya. Sideways yang sekarang ya, ada di daerah 1.700 sampai ke 2.000, 2.000 sekian lah ya. Apa 2.000 lah kita anggap ya. 1.700 sampai 2.000. Nah, ini mungkin akan choppy atau sideways daerah situ. Ya ini sembari lah, pasti akan sembari menunggu keputusan yang lebih 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 intens lagi. Tapi yang pasti ya, teman-teman kalau lihat ya, kalau lihat dari makan siang gratis, susu yang emiten susu yang paling lengkap dan yang kira-kira apa ya budgetnya itu kira-kira masuk ya masuk ke area makan siang gratis ini itu bisa salah satunya adalah WLTJ karena dia punya banyak. Ya, dia punya apa namanya susu untuk yang gede, ya yang gede itu berarti yang Ultra Jaya yang biru biru ya kalau nggak salah ya. Soalnya anak saya minum nih. Terus habis itu dia punya yang balita ya, balita ke bawah itu juga dia punya yang kecil-kecil itu loh ya. Ultra Ultra Mini ya, atau apa gitu kan. Nah, jadi komposisinya cukup lengkap. Ini kebetulan secara product knowledge teman-teman tinggal cek sendiri lah ya. Ini kebetulan karena saya pakai juga, jadi ya agak-agak mengerti sedikit ya. Oke, nah jadi apa yang teman-teman lihat dari ULTJ ya sementara kalau dia sedang sideways begitu kita nggak ngapa-ngapain ya jadi kita butuh butuh area buat kita bisa tahu nih trennya itu akan jadi seperti apa ya area mungkin yang akan kita lihat untuk saat ini ya kita mungkin akan lihat daerah sini. Ini udah dites lagi ya, 1.700 sampai 1.750. Ini mungkin akan jadi area yang kita mau perhatikan. Ya, tadinya saya ingin harga siapa tahu dia bisa balik ke 1.350 sampai 1.400. Ya, kalau dia bisa balik ke situ akan lebih baik. Ke daerah 1.350 sampai 1.400, dia akan lebih baik. Ya, maksudnya harga lebih diskon, kemudian habis itu ini kan adalah daerah di mana pergerakannya lumayan cepat, ya kan? Ya, jadi pergerakannya lumayan cepat. Jadi bisa saja masih ada order-order yang tertinggal di daerah situ yang mungkin saja nanti akan dijemput kemudian habis itu baru mulai naik. Ya, mungkin saja akan terjadi kayak gitu. Ya, jadi tinggal kita lihat aja bagaimana marketnya. Kalau market jelek, mungkin daerah 1.300 sampai 1.400 itu adalah area yang lebih pas untuk kita tungguin. Ya. Oke, ini untuk si ULTJ ya. Jadi antara dua area ini lah 1.700 sampai 1.750. Satunya lagi adalah di 1.350 sampai 1.400 ULTJ. Ya kalau lihat dari semua emiten yang ada, ini emiten yang paling paling kena dampak dari makan siang gratis. Untuk saat ini kita lihat ya, paling berdampak untuk makan siang gratis ULTJ. Nah dari sisi fundamental nggak ada yang ragukan saham ini, pasti. Ya, tinggal komen aja kalau misalnya ULTJ jelek. Ya, nanti tinggal komen aja. Tapi kalau enggak, ya ini kalau lihat dari harga murahnya, harga murahnya. Pertama kita melihat ada di 1.700 sampai 1.750. Sebenarnya ada daerah yang di bawah lagi, ya daerah 1.600 sampai ke 1.500 ya. Tetapi yang mungkin kalau saya sampai jebol 1.700 ini, saya mungkin akan jauh lebih senang nunggu di daerah 1.300 sampai 1.400. Ya, apalagi kalau indeks jelek ya. Jadi bisa jadi akan ada masih ada profit taking untuk sampai ke bawah. Gitu, ya. Oke, terus habis itu kalau untuk yang beras ya kayak nasi, hoki, kebetulan karena dia apa namanya ada menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi kita tradingkan dua saham itu kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menyenangkan gitu. Jadi karena itulah ya udah nggak usah dibahas ya karena apa? Pasti kita nggak ngambil juga. Nah ada satu lagi adalah beef. Ini beef ini rada sedikit mengenai gorengan gitu ya. Tapi kita mau lihat ini.
Ya kenapa mau lihat ini? Karena dia adalah sama kayak JPFA kan, dia memproduksi nugget kan. Ya dia memproduksi nugget. Nah kalau teman-teman lihat nugget, sosis, apalagi ya dia ya, ya yang produknya beef. Ya ini cukup banyak kok di pasaran juga cukup lengkap kok. Ya apa? Ya sosis banyak ya. Kemudian nugget juga ada. Jadi ini mungkin akan jadi salah satu pilihan kalau nanti ya apa namanya makan siang gratisnya itu udah mulai terlaksana. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi yang kita bilang dari sisi ini ya daging ya dari sisi daging ini kan beef kan. Beef ya daging gitu kan. Kemudian habis itu ya kita juga lihat ya turnaround yang terjadi pada beef itu juga lumayan 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 sedang berlangsung ya turnaround ya. Jadi alasan turnaround pada beef itu lumayan sedang berlangsung. Jadi beef itu sendiri sudah ini kan tadinya punya ini ya, punya aduh satu lagi yang kelapa sawit yang gede itu apa namanya itu ya. Saya lupa ya. Em, nah, kemudian habis itu ada investor dari Singapura udah mulai masuk ke dalam beef ini kan. Jadi ini kalau cerita turnaround-nya cukup oke lah ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat ada sentimen makan siang gratis ya. Jadi mungkin ini akan jadi salah satunya. Jadi seandainya nih, kalau saya disuruh pilih ya, saya pasti akan pilih JPFA dulu dibandingkan yang ini ya. Nah, kalau JPFA saya ketinggalan, ya ini. Kemudian kalau kalau saya sifatnya agresif, nah ini mungkin bisa bisa jadi pilihan BI beef ya. Kenapa? Karena sahamnya juga cukup agresif. Maksudnya bukan untuk tipikal orang-orang yang konservatif lah. Ya, teman-teman tahu lah ya pergerakannya. Itu setengah gorengan sih, hampir boleh bilang katakan gitu ya. Tetapi cerita turnaround-nya sudah ada untuk beef ini sendiri. Ya, jadi ya teman-teman bisa perhatikan ini mungkin alternatif lah ya. Siapa tahu ada yang sukanya yang agak cepat gitu kan. Nah, ini bisa jadi pilihan. Nah, di mana kita tunggunya? Ini ada di daerah 135 sampai 150. Ya, 135 sampai 150. Tapi kalau teman-teman mau lebih itu ya, kita ambil lebih gede ya di daerah sekitar 120. 120 sampai ke daerah sekitar 150. Itu daerah sekitar itulah ya. Itu akan jadi support ya buat pergerakan harganya. Jadi kita berharap adalah ada pantulan di situ atau seenggaknya dia udah mulai sideways sampai menunggu Oktober. Gitu ya. Kita berharap di daerah situ. Jadi dia udah mulai nanti turun ya. Nah, kemudian habis itu mulai sideways daerah situ. Gitu. Jadi akan membentuk daerah set 1 gitu. Gitu. Ya. Oke. Oke, saya pikir untuk ini ya paling cuma sampai segini dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita jawab ke pertanyaan aja ya. Sebenarnya kalau lihat makan siang gratisnya ada banyak sekali emiten yang bisa berdampak ke situ. Ya, jadi ya tugas teman-teman ya melakukan research lah ya. Ini kebetulan ini beberapa saham yang memang saya perhatikan, ada beberapa saham yang memang saya beli ya kayak JPFA kan memang saya punya kan. Kemudian habis itu ULTJ sedang menunggu ya daerah mana yang pas di situ. Karena itu adalah salah satu yang berhubungan dengan susu. Karena susu udah paling enak tuh. Ya, dari makan siang gratis kan 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, salah satunya adalah susu. Kalau susu kan lu nggak bisa kutak-atik ya. Kalau kalau kita bilang daging, bisa aja dia belinya cuma daging ayam. Ya, nggak beli daging sapi. Ya, nggak pakai nugget misalnya kayak gitu kan. Atau bisa aja dia pakai daging ikan. Kalau daging kan agak-agak rancu kan, dia bisa kemana-mana kan. Nah, kalau misalnya kemudian sayur ya banyak sekali sayur kan yang bisa yang apa untuk serat segala macam itu kan banyak sekali. Ya, dan saya agak ragu kalau dia pakai yogurt untuk seratnya kan, nggak mungkin kan. Jadi dia pasti akan ada sayur-sayuran. Itu kan pilihannya banyak sekali. Kemudian kalau misalnya kita bilang nasi ya pasti mungkin ada nasi lah ya. Tetapi karena nasi atau beras ini itu adalah komoditas yang ditentukan oleh pemerintah harganya, harga eceran tertinggi yang ditentukan. Jadi ya potensi untuk si emiten beras ini untuk dapetin apa ya kayak kita bilang pendapatan yang jauh lebih besar itu kayaknya agak susah ya karena udah dipatok gitu. Nah, sedangkan kalau susu ya susu. Ya lu nggak mungkin pilih susu kambing lah atau susu apa ya? Susu satu lagi apa ya? Susu kuda liar kan nggak mungkin. Lu pasti akan udah jatuh penjatuh apa susu kita kan pasti ngomong susu ya pasti susu sapi.
gitu kan. Karena itulah makanya lebih fix gitu loh. Oh, berarti ya teman-teman bisa lihat WLTJ gitu ya. Nah, kalau yang lain tuh emitennya ya likuiditasnya agak kurang gitu aja. Nah, kenapa saya jatuhin pilihan ke JPFA? Ya salah satunya ada nugget, ada daging di situ kan. Kemudian kalau bilang sosis, sosis juga dia ada. Kemudian habis itu susu, susu dia ada, termasuk yang lain-lain lah. Ya, jadi dia cukup lengkap lah untuk produk olahan daging sama produk olahan susu ya. Nah, kalau susu mungkin saya nggak ngambil. Kenapa? Karena dia lebih ke arah premium susunya. Ya, kecuali dia nongolin apa dia menciptakan salah satu susu yang mungkin bisa masuk ke dalam uh, budgetnya makan siang gratis. Siapa tahu kan? Kalau iya begitu ya berarti kan kita udah dapat sentimen yang lumayan gitu. Apalagi ya kalau teman-teman lihat JPFA lumayan lah ya. Ini sih udah lumayan lah kenaikannya sudah dari berapa ini? Dari bawah bawah itu udah dari 1000, benar ya? Dari 1000, 1100 sampai ke 1400. Berarti sudah naik 300 poin lebih. Ya, 300 udah mau 400 poin gitu. Ya, berarti kan kalau anggap 1000 gitu ya, berarti dia udah di angka sekitar 30 mendekati 40%. Ya, kenaikan dari si JPFA. Nah, apakah ini tergolong mahal? Tinggal gedein ya. Kalau kita lihat set satunya setelah penurunan itu di angka 1400. Ya, jadi artinya dia mengalami sideways di daerah kurang lebih segitu baru break 1400. Ya, jadi artinya kalau lu lihat harga sekarang ya dia baru mulai break dari uh, state satunya ya. Kemudian habis itu kalau dia break ya kemungkinan ada potensi sideways, kemudian ada potensi SOS di situ atau reakumulasi di situ. Nah, kalau lihat dari ini um, lihat dari ini ya, pemerintahan yang baru kan kurang lebih Oktober. Sekarang baru Juni. Juni baru mau Juli kan. Nah, jadi kalau dia potensi sideways sampai Oktober ya wajar kan. Jadi ya minimal kita bisa inilah, bisa lihat bahwa oh rangkaian setup kita itu masih cocok. Gitu kan, rangkaian setup kita masih cocok ya. Mungkin nanti habis Oktober pelantikan ya, baru mulai diumumkan oh, apa-apa bagaimana caranya mekanisme untuk makan siang gratisnya. Habis itu dia baru mulai set 2 gitu. Ya, jadi mungkin ya kita masih untuk JPFA untuk itu ya buat taking profitnya pasti masih agak lama lah. Ya, kita lihat apa sentimen untuk makan siang gratisnya kan masih belum mulai kan. Gitu. Jadi bisa jadi ya kita bisa ikutin sampai tahun depan nih. Gitu ya. Oke, terus habis itu MDKA. MDKA kan kemarin kita udah bilang ya. Yang kita mau tunggu itu adalah setup. Yang kita mau tunggu itu adalah setup. Ya, setupnya ada nggak money spot di situ? Setupnya ada nggak si Komet di situ? Kalau nggak ada, nggak usah cicil dulu, Pak. Ngapain dicicil? Gitu ya. Karena apa? Karena ini kan di daerah bawah kan, ini MDKA kan. Jadi lebih baik tunggu setup. Setup ada, setup nongol. Karena kalau dia nanti lu apa kalau kita udah bisa memastikan kalau itu adalah money spot, ya cicil aja dari situ. Ya ngapain cicil dari sekarang? Buat apa? Gitu ya. Karena apa? Ini bisa aja nih, misalnya contoh ya. Bisa aja kan? Ini turun nih. Kemudian habis itu dia bikin kayak base gitu, kemudian lanjut turun. Bisa aja kan? Ya, jadi daripada seperti itu, lebih baik kita tunggu dia money spot atau tunggu dia em, apa komet gitu kan. Udah itu aja untuk JPFA. Lainnya sih kita nggak menyarankan apapun ya, gitu. Ya, memang daerahnya kalau lu lihat dari daerah supply demand, ini enak nih. Ini adalah daerah di mana tadinya mereka udah bersepakat bahwa harganya segitu. Ya, harga kalau disepakati, kalau teman-teman lihat dari chart, itu kan adalah sideways kan. Sideways itu adalah di mana buyer sama sellernya ketemu. Buyer sama seller ketemu untuk bersepakat harganya. Ya, jadi daerah-daerah sini nih, ini adalah harga yang di mana seller sama buyer ketemu. Jadi mereka bersepakat harganya di situ. Kalau teman-teman lihat dari ini ya, volume profile, teman-teman pasti akan lihat transaksi paling gedenya itu daerah situ. Lihat nggak? Di daerah berapa? 2400. Ini loh volume profile-nya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah transaksi gedenya. Daerah sini kan? Gitu. Jadi volume gedenya itu ya daerah situ. Itu nggak heran ya. Kenapa? Karena daerah tersebut daerah-daerah di mana nongolnya sideways ya.
di mana nongolnya daerah, apa ya, ranging gitu kan. Nah, range kalau di dalam chart, ya udah saya sering katakan kan, range di dalam chart itu artinya apa? Artinya si buyer sama seller ketemu, harganya ketemu. Ya, kalau saya analogikan kayak rumah kan, rumah kenapa nggak naik-naik? Ya karena memang belum ada tambahan fasilitas sama sekali daerah situ. Kemudian habis itu karena nggak ada tambahan fasilitas, ya sudah, ketemunya di harga berapa? Ya ketemu misalnya di harga 1 M. Ya udah, kalau dia lama ketemu di situ, ya memang itu adalah harga yang disepakati oleh buyer sama seller untuk daerah itu. Nah, ini kalau dia sideways sama, harga yang disepakati oleh buyer sama seller kalau dia cocoknya memang di harga itu adalah harga wajarnya. Ya itu adalah harga wajar ya kalau teman-teman lihat di fundamental, teman mungkin hitungnya sebagai PBV kan. PBV mungkin oke rata-rata 5 tahun 5 tahunnya berapa, itu udah harga wajarnya gitu loh. Ya dalam 5 tahun itu ketemunya di situ-situ terus gitu. Jadi ya udah itu adalah harga wajarnya. Nah, kalau di technical ya kita ngelihat itu adalah harga wajar. Nah, jadi kalau dia masuk lagi ke situ ya karena memang dia memasuki harga yang memang disepakati oleh buyer sama seller ya segitu. Nah, kita mau tunggu apa? Kita mau tunggu dia nggak ada kegiatan sama sekali lagi di situ. Nah, pada saat dia udah nggak ada kegiatan, nah kita kan berarti tebakan pilihannya kita cuman adalah dia naik atau dia turun ya. Ya kalau dia masih berkegiatan artinya masih banyak sekali transaksi di situ. Jadi lebih baik ya udah kita hindarin aja transaksi yang rame-rame itu. Ngerti kan? Untuk dapat money spot-nya loh. Oke? Ya, jadi lebih baik tunggu aja money spot. Cepin gimana? Nah, kalau Cepin memang iya kalau teman-teman lihat dia agak berbeda dengan main, dengan, apa, dengan itu ya, dengan JPFA, ya itulah makanya. Karena memang memang ini adalah big cap kan. Kan kita udah sering bilang kan, kalau big cap itu, dia untuk bergerak itu memang agak-agak repot, ya. Kenapa? Karena dia cukup mempertahankan diri aja sudah cukup gitu loh. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman lihat dari pergerakannya, sebenarnya Cepin itu sudah bergerak duluan kan. Ya sudah bergerak duluan. Nah, kemudian si JPFA sama si Mainz baru mulai sideways, dia udah sideways udah cukup lama, ya. Oke, nah itu Cepin ya, dia udah sideways cukup lama. Nah, kemudian sentimen untuk makan siang gratisnya, kira-kira Cepin dapat nggak? Ya, ingat ya, Cepin itu kalau nggak salah bukan perusahaan, lokal, ini adalah perusahaan Thailand kalau nggak salah. Ya, nah saya nggak tahu ini, kepemilikannya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, seperti itu, kira-kira pemerintah juga ikutin Cepin nggak untuk di dalamnya? Atau mungkin dia akan pilih yang lokal dulu, ya kemudian habis itu baru, pilih yang kalau nggak ada pilihan lain ya pilih ke sana. Nah, kemudian teman-teman juga lihat produk knowledge untuk si Cepinnya seperti apa. Ini yang saya nggak pelajari karena teknikalnya tidak menarik gitu. Buat saya itu memang pergerakannya terlalu ini ya, terlalu ya walaupun saya konservatif ya, tetapi ini terlalu pelan gitu loh buat saya. Jadi karena itulah, saya nggak terlalu liatin gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, dari 3 itu, ya mungkin akan jadi leading itu adalah si Main ini, ya. Ini dia apalagi sudah nge-break kan, tuh, ya. Dia udah nge-break. Jadi ini mungkin akan jadi leading untuk pergerakan harganya ya. Nah, secara pergerakan harga dia masih mirip sama JPFA. Jadi JPFA sama Main itu ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Nah, kalau dari sisi harga lebih murah Main. Ya karena itulah makanya mungkin pergerakan harganya akan cenderung jauh lebih agresif lah dibandingkan dengan JPFA. Gitu. Tapi kalau dari sisi fundamental ya tentu ya mungkin untuk saat ini main mungkin akan lebih baik daripada si JPFA. Kenapa? Karena dia cenderung lebih kecil kan. Ya maksudnya dari sisi ini ya dari sisi perusahaannya dia cenderung lebih kecil daripada JPFA. Tapi kalau teman-teman sandingkan ketiganya, sebenarnya yang paling bagus untuk fundamental siapa? Cepin. Gitu ya. JPFA kan cuman apa kecil-kecil begitu aja kan. Kalau nggak salah 1-3%-an ya rasionya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, tapi kalau lihat dari ini pergerakan harganya main sama JPFA yang lebih pas gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, ini mereka baru mulai naik. Si Cepin itu sudah naik duluan ya. Mereka mulai sideways ya, Cepin itu udah lama sideways. Jadi mungkin saja nanti Cepin akan naik jalan duluan,
baru habis itu diikuti oleh dua orang ini nih, dua emiten ini. Gitu. Tapi kalau disuruh pilih, saya paling cuma akan pilih JPFA sama main doang, bukan Jepin. Gitu. Ya dari sisi pergerakan ya. Kalau teman-teman tinggal lihat karakternya sih. Ya. Oke, terus habis itu mat. Oke, ini mat misalnya ya, teman-teman lihat ya. Saya ambil strukturnya ya, pergerakan strukturnya ini adalah ini. Yang saya mau cari adalah ini kan minor ya, kita trading aja dulu ya. Yang kita lihat itu adalah ini sudah terjadi perubahan pada karakternya. Nih, ya. Ini kan tadi ini naik nih, dreng 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 gitu kan. Ini adalah sorry. Ini bisa naik dan dia turun. Oke. Nah, ini sudah terjadi perubahan pada karakternya. Ini change of karakter nih. Tadinya si Medco ini ya IG kan nanti kalau nggak kelihatan mau nggak mau lihat di itu ya di YouTube ya. Ini kan pergerakannya naik ini, lihat nggak? Ya, udah kan? Ya, low validnya mana? Ini low, ini valid kan? Kemudian habis itu dijebol sama dia. Jebol nggak? Ya jelas, ini udah jebol ya. Semua dia close udah di bawah, bahkan jebolin dua, ya dua struktur, satu di sini, satu di sini. Ini jebol. Oke, nah kemudian mantul. Nah, apa yang terjadi di sini? Berarti dia sedang mengarah turun. Nah, kalau dia mengarah turun, di sini ngapain? Apa yang terjadi sekarang? Ya, yang terjadi sekarang adalah ini cuma pantulan untuk bergerak turun lagi. Ya, ini bergerak. Ini masih tentatif ya. Nah, ini adalah low-nya. Ini adalah lower high ya, dan ini adalah lower low. Ya, low tadinya kan di sini. Tuh, ya. Jadi pergerakannya saat ini adalah begini. Ini minor ya. Ya, oke. Nah, jadi apa yang terjadi di sini? Ini adalah swing high. Cari swing high ya. Swing high untuk apa? Ini high, ini lower high untuk cari lower high. Kecuali dia ngebreak ini 1500. Kalau dia nggak ngebreak berarti dia cuma cari swing high untuk ke bawah lagi. Gitu ya. Kita lihat masih sejalan kok sama si minyaknya. Minyak. Kebetulan komoditasnya adalah minyak kan. Nah, kalau teman-teman cek harga minyak, minyak malah naik ya untuk saat ini ya. Oke, tapi teman-teman lihat ya harga minyak. Apa yang terjadi pada minyak? Ini kan tadi dia naik nih. Ini pergerakan naik ya. Saya buang ini semua deh. Nih, kita ini cek minor aja ya. Ini saya biar cepat aja ya. Mana dia tadi? Toolsnya mana? Oh, di sini. Oke, ya ini cepat aja ya. Saya pakai ini ya. Ini low ya, terus dia naik. Ini jebol, berarti ini akan jadi low yang baru. Terus habis itu dia naik, kan naik sampai situ ya, berarti ini low yang baru. Terus naik, jebol, ini nggak jebol, nah ini jebol ya. Jebol, terus habis itu berarti ini low yang baru. Ini naik, jebol, nah ini low yang baru, terus naik lagi, ini yang baru. Oke, udah ya. Nah, kemudian habis itu apa? Dia turun kan. Dan dia jebolin yang valid ini. Low yang valid, berarti kan sudah mulai mengarah turun nih. Ya, sampai mana? Sampai sini, naik, terus turun. Oke, ini untuk emas ya. Untuk si minyak ya. Nah, berarti kita dapat, sebentar. Ini minor dulu ya. Kita dapat nih penurunan ini. Ini high-nya. Terus dia turun. Peng, 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 sampai sini. Terus naik. Oke, nah naiknya ini buat apa? Buat cari swing. Buat cari swing. Kecuali ya. Kecuali kalau seandainya sentimen apa? Sentimen Timur Tengah itu membesar. Ya, membesar. Misalnya contoh Iran mulai masuk ke perang dengan Israel. Terutama Iran lah. Kalau cuman Lebanon doang saya nggak pusing ya. Kenapa? Karena belum terlalu banyak, nggak ada komunitas di situ. Kalau Gaza ya memang itu apa? Memang juga nggak ada komunitas di situ kan. Tapi kalau Iran ikutan, berarti kan ada fluktuasi nanti di minyak loh.
ya di minyak kena lagi. Nah, apakah Mesir akan ikutan? Apakah Arab Saudi juga akan ikutan? Nah, kalau sampai ikutan, nah itu pasti akan mempengaruhi pergerakan minyak. Tapi kalau enggak, ya masih masih berhasil dilokalisasi di hanya Lebanon tok atau hanya Hezbollah tok, ya berarti teman-teman mungkin akan lihat ya nggak banyak pengaruh pada komoditas. Tapi kalau tidak ya eh, ya mungkin nanti ini akan jadi perhatian yang kita mau lihat. Ya, kalau enggak berarti ini kan cuma akan merespon doang pergerakan buat swing kemudian habis itu turun kembali. Ini harga minyak. Jadi kalau harga minyak ada kecenderungan seperti itu, ya udah sama halnya dengan Medco. Ya, Medco ada head and shoulder. Mari kita lihat. Nih, ya. Saya pikir nggak terlalu pas ya kalau head and shoulder ya di Medco ya. Lihat nggak? Ya, karena nanti kalau dia baru akan jadi head and shoulder setelah break ini nih. Break neckline ini. Ini berarti baru akan break di 1100. Lumayan dalam ya. Ya, jadi ya ini mungkin kita bisa abaikan lah. Soalnya daerahnya nggak terlalu pas banget. Ini kan kalau teman-teman ambil head and shoulder kan, kalau gambar begitu saja kan harusnya dia ada di sini nih. Ya turunnya nih, harusnya ada di sini kan. Baru dia naik kan. Kemudian tek ya. Nah ini baru head and shoulder. Ya kalau ini kan dipaksain banget jadi head and shoulder. Nggak pas ini. Ya ini cuma pengetahuan aja nih. Kalau begini itu maksa. Ya akan berbeda kalau misalnya dia naik, kemudian dia turun sampai sini. Atau seenggak-enggaknya ya dekat-dekat inilah, dekat-dekat support inilah ya. Jadi nggak terlalu tinggi begini. Kalau tinggi begini, teman-teman bisa lihat ya kalau saya gambar head and shoulder. Maka dia baru akan break di sini nih. Tuh, ini kan maksa banget kan, head and shoulder begini. Ya, ini cuma sekedar itu aja ya. Ini yang sekedar yang saya tahu. Kalau teman-teman mau lihat head and shoulder itu begini. Nah, ini dia harus, yang ini harus turun ke bawah. Baru dia naik ke atas, dia turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Sehingga neckline-nya itu tidak sampai miring begitu. Tuh. Ya, ini kan udah jebol nih. Nah, kalau ini lebih pas. Tapi kan masalahnya support yang satu ini yang di left shoulder-nya itu tidak turun sampai ke bawah. Gitu loh. Dia cuma gantung di atas. Jadi kalau gantung di atas itu head and shoulder-nya rada-rada itu. Rada-rada jadi maksa. Gitu ya. Oke, itu untuk Medco. Kemudian habis itu ACE, gimana ACE? Nah, ACE ini saya sarankan adalah teman-teman tinggal wait and see dulu. Ya, wait and see. Oke, nah supaya apa yang kita lihat? Yang kita lihat kemarin ini adalah cup and handle. Ini cup, ini handle. Ya. Nah, yang kita mau tunggu apa? Tunggu nge-break dari handle-nya. Ini break handle-nya dulu nih. Ya, nah sampai sekarang kita belum lihat ada break dari handle. Masih pada turun. Kemudian ini sebentar saya lihat valid kan? Ya, valid ya itu 27% lebih. Ya. Nah, jadi yang kita mau tunggu dari ACE itu adalah ngebreak. Ngebreak berapa ini? Ngebreak sekitar 950. Ya, break. Jadi kalau dia break handle, maka kita tahu potensi proyeksi untuk itu ya kalau sampai dia break handle. Ya, di 1360 itu adalah target dari cup and handle untuk si Ace Hardware. Gitu. Tapi ini posisinya dia belum break. Ya, mari kita lihat ya. Nih tuh kalau lihat dia break apa enggak. Ya nih, tuh lihat. Ini close di atas nggak? Iya, close di atas. Tetapi ada konfirmasi nggak satu candle di atas? Itu buat kita itu adalah konfirmasi deh. Apa? Pin bar, entah apapun lah ya. Tetapi ada satu candle yang arahnya sama gitu. Tapi udah close di atas. Nah, tapi ini masih nggak ada. Jadi kita masih menganggap ini belum nge-break handle. Ya, belum nge-break handle. Nah, ini makanya jadi kita tunggu aja. Ya, tunggu dia break, baru kita buy. Walaupun hari ini saya udah mulai mencoba untuk mencicil ya. Tapi teman-teman harus ingat ya, kalau resiko untuk menjadi agresif adalah lu bisa jadi kena stop loss duluan.
Ya, resiko untuk menjadi agresif itu kurang lebih gitu. Lu bisa aja kena stop loss duluan. Kenapa? Karena kalau untuk yang S hardware saya udah kena stop. Saya udah kena stop. Kenapa? Karena waktu dia break ini saya nggak tunggu konfirmasi lagi, saya udah ambil. Gitu ya. Kemudian habis itu dia turun. Nah, penurunannya kan pasti akan kena stop loss saya. Lihat ya, dia turun udah 14%, nggak mungkin saya masih pegang kan? Ya, teman-teman tahu lah, ini kan di daerah sekitar 875 itu udah jadi stop loss saya. Ya, nah sekarang saya udah mulai cicil masuk lagi. Harapannya apa? Harapannya ya moga-moga ke depannya itu kinerjanya si S itu masih cukup bagus, dia bisa break ini. Tapi ingat, ya ini makanya saya mau tekankan sekali lagi, resiko menjadi agresif adalah teman-teman bisa kena stop loss duluan. Gitu ya, daripada teman-teman ngambil konfirmasi. Ya memang iya, nanti jarak kayaknya ketinggalan banget ya. Lebih baik mengkonfirmasi daripada teman-teman agresif. Ya, kecuali teman-teman benar-benar bisa ketat sekali untuk untuk itu ya, untuk risk manajemennya. Ya, lu boleh agresif. Tapi kalau enggak, ya udah lebih baik tunggu konfirmasi. Ya. Nah, apalagi sektornya masih turun kan. Itu ada di sektor cyclical kan. Ya, kayak MAPI segala macam kan. Kita masih ngeliat memang dia potensi turunnya masih lumayan lah ya. Tetapi ya makanya ini kenapa saya beli, tapi ini bukan jadi pertimbangan teman-teman ya. Kenapa saya beli? Karena saya mencoba untuk memprice in kalau indeks itu mungkin nggak akan turun di bawah 6.600. Saya mencoba untuk memprice in itu. Ya, sehingga ya ada potensi, ada peluang-peluang pada saham-saham yang stoknya lebih strong atau stronger than the market untuk saya mulai koleksi gitu. KLBF harusnya sih kemarin tuh kita lihat teknikalnya udah cukup bagus, tetapi sentimennya itu yang tidak terlalu bagus. Sentimennya itu apa? Sentimennya itu adalah berupa nilai tukar. Ya, nilai tukar kita sangat-sangat jelek masalahnya. Bukan jelek lagi, sangat jelek. Ya, nilai tukar. Karena untuk ini ya, untuk farmasi itu semuanya itu hampir boleh bilang bahan bakunya rata-rata itu adalah import. Karena rata-rata bahan baku di farmasi itu rata-rata adalah import. Nah, kalau import dengan rupiah berapa ini hari ini? 16.400, bahkan sempat naik kembali ya sampai ke 16.500 ya. Ya 16.400 ya, kita melihat ya betapa ini betapa jeleknya. Ini adalah area di mana saya boleh katakan gini lah, rupiah nggak mungkin turun kalau nggak ada intervensi. Gitu aja ya. Kenapa? Karena sentimen dalam negerinya itu tidak kuat, tidak bagus, ya tidak terlalu bagus banget. Kemudian sentimen luar negeri itu cenderung menekan rupiah. Ya di mana US dollarnya itu masih cenderung kuat banget kan. Ya sampai ketua LPS ya kalau nggak salah ya. Ya apa yang dia berkomentar kalau higher for longer itu ternyata itu adalah akal bulusnya the Fed gitu kan. Ya kenapa ya? Ya mungkin saja mereka mencoba untuk mempertahankan likuiditas untuk tetap masuk ke dalam negeri mereka gitu loh. Ya jadi ya akhirnya ya itu. Kita tinggal lihat siapa yang kuat aja. Kayak Argentina sudah mulai masuk ke resesi. Bukan sudah mulai, sudah masuk ke resesi malah Argentina. Masuk kembali. Ya saya nggak tahu kemarin itu udah pulih belum ya. Ini masuk lagi ke dalam resesi. Berarti kan sangat tidak kuat sekali ya. Venezuela berarti Amerika Latin itu masih kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau untuk KLBF ya saran saya lebih baik menunggu aja. Menunggu dulu. Ya apalagi sektornya masih tidak bagus-bagus banget. Ya, nah untuk KLBF kita mau lihat dia ada di atas 1.570. Ya, jangan di bawah situ. Ya, nih teman-teman kalau lihat EMA 200-nya di mana? Ya, daerah situ kan. EMA 200-nya ada di daerah 1.600. Ya, kita mau lihat dia bisa di atas itu. Gitu ya, baru kita mulai ngambil posisi deh. Kalau sekarang mungkin kita tidak dulu. Ya, untuk KLBF. Kayak kurang lebih begitu. Oke, terakhir apa ya? Oh, ada Tekim. Ini Tekim kalau nggak salah kemarin masih utuh kan ya trennya. Nah, kalau trennya masih utuh, udah nggak usah ditanya, ikutin aja pergerakannya. Ya, pergerakan Tekim itu ikutin saja. Jadi pergerakan sekarang, teman-teman kalau lihat ya, pergerakan sekarang ini kan adalah high low, high, terus naik lagi, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba high di sini, berarti kan dia sedang mencari swing low.
Ya, swing low ini akan dikonfirmasi. Swing low ini akan dikonfirmasi kalau ini break. Nah, begitu dia break, ini low-nya nih. Ya, ini low. Jadi kalau lu udah ikuti dari bawah, ini udah tinggal ngangkat aja trailing stop-nya ke sini. Nanti kalau dia break ini, ya, ini tinggal trailing stop. Jadi lu udah ikut aja ini. Ini kebetulan stoknya, emitennya itu juga semakin jelek rupiah, dia juga berdampak ini. Dampaknya kebetulan bagus. Karena dia ekspor kan. Ya, dia ekspor kan. Jadi ya barang-barangnya otomatis bagus lah. Produksinya juga dalam negeri lagi. Ya, barang-barangnya dalam negeri punya. Sedangkan pendapatan mereka dalam bentuk US dollar. Oke, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekian ya teman-teman ya. Nanti ketemu lagi di hari Jumat mendatang. Ya, hari Jumat sama ya jam 6 ya. Besok Kamis jangan lupa kita ada kelas ya di jam 7 malam ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. God bless. Saya izin pamit ya.